Perhatian, perhatian. Next. Breaking news. Tahukah kita, Allah Bapa tidak mengadakan perjanjian ikat janji dengan kita. Oh, Allah Bapa hanya mengadakan perjanjian ikat janji dengan satu orang. Dan orang itu bukan kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Di kayu salib, Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yesus dicambuk, badannya hancur supaya oleh bilur-bilurnya setiap kita menjadi sembuh. Di kayu salib, Yesus dipermalukan, ditelanjangi untuk menanggung rasa malu kita. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung rasa malu kita. Oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Allah Bapa merasa puas. Dan Allah Bapa tidak berhubungan dengan kita. Tidak berhubungan dengan Yeni, tidak berhubungan dengan Bu Heni, dengan Pak Dolfi, Pak Iwan, gitu enggak. Allah Bapa hanya melihat apakah kita in Christ atau tidak. Apakah kita ada di dalam Kristus atau tidak. Kalau kita di dalam Kristus, Allah Bapa puas melihat kita sempurna. Tuhan Yesus mengatakan it is finished, semua sudah dibayar Yesus di atas kayu salib. Next. Tuhan Yesus itu ibarat pesawat. Apapun yang Tuhan Yesus bayarkan di kayu salib, ketika kita lahir baru, maka segala kekayaan, kesembuhan, kelimpahan, kemakmuran, hikmat, kepandaian, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam roh kita. Anugerah, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup sudah Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus mengatakan it is finished di kayu salib. Anugerah ditawarkan kepada setiap manusia. Semua orang, tidak pandang bulu. Orang yang menerimanya, itu yang diselamatkan. Bukti kalau kita menerimanya apa? Kita ambil tiket yang ditawarkan Yesus dan kita masuk ke dalam pesawat. Itu yang membedakan. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ketika kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita masuk ke dalam pesawat, kita in Christ. Perbedaan antara orang yang di dalam Kristus atau enggak ya, kamu ada di dalam pesawat atau di luar pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, kita menjadi new creation, ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa artinya ciptaan baru?
Kalau ketika kita masih menjadi orang dunia, nature kita, habitat kita, bawaan kita itu babi. Babi itu kalau di dalam lumpur dosa makin senang. Makin menikmati di dalam lumpur. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, nature kita, habitat kita itu jadi kucing. Beda jenis. Apa yang membedakan? Bisa enggak kucing itu kecemplung ke dalam lumpur? Bisa. Mungkin terpeleset one day. Terpeleset masuk ke dalam lumpur, tetapi lumpur itu bukan habitatnya kucing. Ketika kucing itu masuk ke dalam lumpur, dia akan cepat-cepat keluar, risih, gak enak. Karena itu gampang kalau mau lihat. Orang Kristen ini sudah lahir baru atau belum? Dengarkan kata-katanya. Kalau guyonannya jorok, kalau yang dosa-dosa itu makin menikmati, berarti masih babi. Kalau sudah gak doyan, berarti kucing. Itu gampangnya begitu. Jadi kita mudah sekali membedakan. Tanya kepada diri sendiri, gak usah nunjuk orang lain. Saya ini babi apa kucing gitu. Menjadi ciptaan baru itu hidup yang ditukar. Exchange life. Bukan, oh saya babi tapi sedikit-sedikit berusaha jadi kucing. Enggak. Kita langsung ditukar ketika kita lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nature kita langsung berubah. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita dengan Yesus satu roh. 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan, as he is, so are we in this world. Sama seperti Yesus, kita ada di dunia ini. Artinya, kalau Yesus 5 roti dan 2 ikan bisa untuk memberi makan 5.000 orang, kita juga dong. As he is, so are we in this world. Karena itu, ketika kita sudah lahir baru, berpikirlah seperti Yesus, bertindaklah seperti Yesus, jadilah seperti Yesus, percayalah seperti Yesus. Karena itu sekarang jati diri kita. As he is, so are we in this world. Next. Terus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ngapain sekarang? Efesus 1 ayat 20 hingga 22 mengatakan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang ada di dunia ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Yesus sudah menang, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam posisi menang. Dan kita kan ada di dalam Kristus. Kita juga sama, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam posisi menang. Hanya saja kita masih hidup di dunia ini, iblis itu bisanya menipu kita. Dia bohongin kita. Banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia itu menjadi satu roh dengan Yesus. Bahwa dia as he is so are we in this world. Banyak orang Kristen yang tidak tahu. Itulah sebabnya hidupnya banyak ditipu iblis dan menjadi kalah. Roma 8 ayat 16 sampai 17 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kita ini anak Allah, kita ahli waris. Ada ribuan janji Allah di dalam firman Tuhan. Pertanyaannya, kita ngerti enggak isinya? Tahu enggak janji apa yang kita miliki? Bagaimana cara memanifestasikannya? Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kunci bagi kita untuk memanifestasikan janji-janji Allah dengan God's way. Dengan caranya Tuhan. Siapa yang ngajarin kita? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memimpin dan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita akan hidup berkemenangan. Yohanes 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, gunakan cara Allah, ketahui kebenaran firman-Nya. Lawan iblis, karena penyakit, kemiskinan, itu semuanya tipuan iblis. Karena sesungguhnya di dalam roh kita sudah sembuh, kita sudah berkelimpahan, makmur. Sekarang kita belajar caranya bagaimana memanifestasikan kekayaan yang ada di dalam roh kita supaya termanifestasi di alam natural. Matius 10 ayat 7 sampai 15 mengatakan, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Siapa yang harus menyembuhkan? Kita. Siapa yang harus membangkitkan orang mati? Kita. Karena Kristus ada di dalam kita. As He is, so are we in this world. Ketika kita sudah lahir baru secara roh, semuanya sudah lengkap ada di dalam roh kita. Yang mesti diurus sekarang yang kedua, jiwa. Karena jiwa kita dan tubuh kita masih yang lama. Karena itu Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir, pembaharuan budi sesuai dengan firman Tuhan. Tugas kita ketika kita sudah lahir baru memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Memperbaharui pikiran sesuai dengan firman Tuhan itu artinya bagaimana? Ini kalimat yang sering kita dengar, tapi mungkin kita nggak tahu artinya. Matius 9 ayat 17 mengatakan, begitu pula next, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang
dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah dua-duanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini, kantong kulit tua itu menggambarkan mindset lama kita. Dari kecil hingga besar dewasa kita dididik oleh sistem pendidikan dunia, kita dikelilingi orang-orang dunia, filsafat-filsafat dunia. Begitu banyak mindset lama kita. Anggur baru itu menggambarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dimasukkan ke dalam kantong kulit tua itu akan robek, terbuang. Gak ada yang masuk. That's why ada orang-orang yang bilang, Bu Yeni, saya udah ke gereja. Saya sudah baca Alkitab loh. Tapi kok hidup saya begini-begini saja, gak berubah. Pertanyaannya, apakah anggur yang baru itu ditempatkan di kantong kulit yang baru? Kalau enggak itu terbuang, percuma, hidup kamu enggak kemana-mana. Jadi artinya pembaruan budi, perubahan pola pikir. Kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, ubahlah mindset lama dengan mindset yang baru. Kemarin saya baru nonton podcast. Bagaimana seorang pengusaha muda bisa tertipu puluhan miliar. Ketika saya menonton itu, Roh Kudus mengingatkan saya beberapa hal. Ceritanya ada pengusaha muda generasi kedua. Papanya membangun bisnis dengan sangat bagus. Omset bagus, perusahaan lancar, tanpa hutang pula. Semua sudah aset milik sendiri. Jadi istilahnya gak butuh apa-apa, sampai mati pun dia gak akan kekurangan. Sang pengusaha muda maklum, lulusan Amerika, pulang dia ingin menunjukkan di tangannya perusahaan papanya akan jauh lebih maju. Itu kerinduan setiap kita. Kita itu ingin berprestasi, ingin bisa melakukan sesuatu. Termasuk anak-anak saya juga tantangannya seperti itu. Dia berkenalan dengan seorang motivator. Dan rupanya motivator itu bilang, kamu gak bisa besar usahanya kalau kamu gak punya utang. Jadi diajarin untuk berhutang. Bahkan asetmu satu, kamu harus punya utang satu kalau kamu mau pelipat gandaan yang luar biasa. Yang cukup mengagetkan, pengusaha muda ini cerita. Di Amerika dia sekolah diajarin begitu. Perusahaan yang normal, yang sehat, perusahaan yang punya utang. Inilah mindset dunia. Bagaimana dengan firman Tuhan? Amsal 22 ayat 7 mengatakan orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Prinsipnya jangan ngutang. Karena utang itu gak ada yang gratis, ada bunganya dan gak peduli. Covid gak Covid, bunga itu tetap berjalan. Meskipun pemerintah bilang oke, ditunda, selesai Covid kan tetap harus dibayar. Dan firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita tidak benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, hidup di dunia saat ini cukup membingungkan. Coba lihat di sosmed, orang-orang flexing, foto di depan Ferrari, padahal cuman ketemu Ferrari di showroom, di foto pajang. Wih, teman-temannya mengira itu Ferrari dia. Tas branded,
segala macam, semua itu kan sudah menjadi flexing, itu sudah menjadi gaya hidup orang-orang saat ini. Dan mereka merasa hebat kalau bisa memamerkan kemewahan-kemewahan, gak mau kalah sama yang lain. Padahal tidak sedikit yang mereka flexing dengan duit orang lain, termasuk yang penipu dalam podcast ini, naik jet pribadi segala macam, menipu orang lain. Tetapi kita tahu kebenaran firman Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. One day, berapa lama sih kamu mau bohong? Pada akhirnya ini. Nah, inilah contohnya bagaimana kantong kulit yang tua dengan kantong kulit yang baru itu berbeda. Next, Dave Ramsey ini bikin quote yang cukup menggigit. Saya nggak mau pakai saya terjemahin kita, karena kita nggak begitu. Orang-orang membeli barang yang tidak mereka butuhkan dengan duit yang mereka nggak punya, duit utangan bank, untuk memukau, mengimpress, untuk pamer-pamer pada orang-orang yang kita nggak suka. Tapi inilah yang terjadi di dunia. Kalau dipikir pakai akal, wow. Tapi itu yang terjadi. Nah, apakah pertanyaan untuk kita? Apakah kita sudah mengganti kantong kulit kita yang lama dengan kantong kulit yang baru? Dan mengisinya dengan anggur yang baru, yang kekal. Gak usah heboh-heboh tapi makan tidur enak. Di dunia dan di surga terjamin. Betul gak? Tapi kebanyakan dunia tidak seperti itu. Karena itu perlu bergaul dengan kita-kita yang di TLW. Karena kita berbeda. Yang didengar firman, yang dibaca firman, yang diomongin firman. Sehingga ketika kita berkata-kata, semua yang keluar dari mulut kita, ide kita, semuanya firman. Dan firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah gagal, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Paulus dalam Efesus 1 ayat 17, Paulus berdoa meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jangan mengenal dia dengan keliru, mengikuti caranya orang dunia, menggunakan nama Tuhan untuk nipu orang, enggak begitu. Kita mau kenal Tuhan dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita sudah membahas dari sisi roh, semua kekayaan sudah ada di dalam kita. Di dalam sisi jiwa kita harus memperbaharui mindset kita. Yang lama dengan mindset yang baru, mindset kerajaan Allah. Sekarang kita bicara tentang di alam natural. Untuk segala sesuatu ada waktu dan caranya. Pengkhotbah 8. Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, semua sudah selesai. Dunia berjalan berdasarkan hukum-hukum alam. Hukum tabur tuai, hukum gravitasi, hukum listrik,
dan sebagainya. Untuk segala sesuatu ada waktu dan caranya. Kita menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Itu sudah pasti. Itu hukum dasar kehidupan. Orang lompat dari apartemen lantai 10, pasti jatuhnya ke bawah. Meskipun doa puasa enggak mungkin kamu terbang ke atas. Itu sudah hukum alam. Jadi ikuti itu. Orang yang pintar, manusia yang cerdas, tahu, oh ada hukum gravitasi yang selalu menarik benda turun ke bawah. Tetapi mereka kemudian menggunakan hikmat dan kepandaian yang diberikan Allah, sehingga mereka bisa menemukan jika ada daya dorong ke atas yang lebih besar daripada gaya gravitasi, maka benda itu bisa terbang, jadilah pesawat. Kita bisa terbang. Dan saya perlu menceritakan bahwa ketika kita in Christ, kita ada di dalam pesawat. Ketika saya dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat saya cukup 1,5 jam. Tetapi ketika naik mobil butuh 10 jam paling enggak. Coba dilihat. Apa yang saya lakukan di mobil dengan di pesawat sama enggak? Sama, duduk manis saya. Tetapi di pesawat saya 1,5 jam sudah sampai ke Surabaya. Saya mengalami percepatan, pelipat gandaan, bukan karena hebatnya saya. Tapi karena saya duduk manis in Christ, di dalam Kristus. Itulah sebabnya kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan mengalami percepatan, kebetulan, hal-hal baik yang tidak terpikirkan terjadi kepada kita. Bahkan kita menjadi serupa dengan Kristus tanpa usaha, betul enggak? Tahu-tahu teman-teman bilang, kok kamu sekarang berbeda, makin sabar, makin manis gitu. Galaknya hilang gitu ya, luntur. Perubahan tanpa usaha karena kita melekat kepada Kristus. Untuk segala sesuatu ada waktu dan caranya. Jagung itu dari mulai menanam sampai panen itu butuh 60-70 hari. Sedangkan wanita hamil butuh hamil 9 bulan 12 hari. 10 hari ya? 10 hari. Ada yang 8 bulan sudah bisa lahir tapi masuk inkubator 7 bulan. Tapi enggak bisa. Baru 70 hari, lah jagung panen. Saya hamil 70 hari juga mau lahir, enggak bisa. Untuk segala sesuatu ada waktu dan caranya. Kita enggak bisa ngatur menurut maunya kita. Kita yang menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang diberikan Allah. Jadi jangan lagi ada yang bilang gini, banjir itu kehendak Tuhan. Itu salahnya manusia. Kalau hutan digunduli, sungai diisi sampah, buang sampah, tidak mau di tempat sampah, di sungai, banjir. Bukan salah Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bodohnya manusia. Karena untuk segala sesuatu ada waktu dan caranya. Kita yang diharuskan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nah, yang ujung itu rumah saya. Ada pohon mangga, ada pohon sawo, ada pohon durian. Artinya saya bisa berharap one day saya panen mangga, panen sawo, panen durian. Perhatikan, saya tidak menanam pohon semangka. Mungkin gak panen semangka? Gak mungkin dong.
Itu gak masuk logika. Logikanya mana gitu kan. Orang bilang begitu. Tapi begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau menabur tapi ingin panen. Masuk akal gak? Next. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan bilang, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan itu mengatakan uang itu hal kecil. Bahkan uang itu yang terkecil di dalam kerajaan surga. Kalau kita enggak jujur dalam hal keuangan, tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan, karena kita hidup di dunia ini sebagai steward, pengelola. Hidup kita, duit kita, bisnis kita, mobil kita, semua itu punya Tuhan, titipan Tuhan. Kita hanyalah pengelola. Tapi kita bisa menikmatinya. Banyak orang ketika saya mengajarkan prinsip benih, mereka berkata, Bu Yeni gak harus uang kan? Kalau yang lain saya bisa berikan, kecuali uang. Saya gak punya uang. Mari kita cek dan recheck. Next. Markus 12 ayat 41 sampai 44 bercerita, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saya penasaran, 2 peser 1 duit itu berapa? Saya Google, ternyata 460 rupiah. Tapi janda yang mempersembahkan 460 rupiah itu dipuji oleh Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya buat Tuhan Yesus itu bukan berapa nilainya yang penting. Tetapi apakah kamu menabur apa enggak? Karena kalau kamu tidak menabur artinya 0. Tuhan itu mau memberkati kita 30, 60, 100 kali lipat. Tapi kalau Tuhan Yesus memberkati 100 kali lipat, kita tidak menabur 0, dikali 0 hasilnya 0. Jadi buat Tuhan Yesus gak penting berapa nilainya, tapi apakah kamu menabur atau tidak? Banyak orang bilang, saya gak punya duit Bu Yeni. Lah kamu bisa sampai ke sini, parkir berapa? Kan Tuhan gak bilang harus sekian. Berapapun yang kamu punya, kamu bisa beri sebagian. Kamu punya uang 1.000, kasih 500 juga gak apa-apa kok. Gak ada keharusan kan. Tapi kamu perlu menabur. Karena menabur itu yang membuat pelipat gandaan bisa terjadi. Kelimpahan bisa terjadi. Cara Tuhan memberkati kita, banyak orang berdoa, Tuhan berkati saya. Cara Tuhan memberkati itu ada waktu dan caranya. Prinsip benih ini prinsip pelipat gandaan.
cara Tuhan meningkatkan kita dalam segala hal. Itu melalui prinsip benih. Kalau kita tidak menabur ya tidak menuai. Gak cuma soal duit, kalau kita ketemu orang cebetat, cebetut gitu. Ya gak ada yang senyum-senyum, yang cipika-cipiki sama kamu juga. Ya kan, sebel. Yang ditabur cembetut, yang didapat juga gitu. Tapi kalau kita manis, baik, penuh kasih. Aduh semua datang dipeluk-peluk, dicipika-cipiki, seneng gitu. Banyak orang berpikir orang miskin itu butuh duit. Termasuk ketika pandemi, ikut-ikutan teman-teman. Bagi-bagi makanan sama ojol-ojol. Besok ya lapar lagi. Guru saya David Brick berkata, berikan ikan kepada seseorang. Anda memberinya makan untuk sehari. Ajari dia memancing. Anda akan memberinya makan seumur hidup. Yang lebih hebat lagi, ajari dia mendirikan bisnis perikanan. Maka Anda tidak hanya memberinya makan seumur hidup, tapi juga mendatangkan manfaat bagi keluarga dan komunitasnya. Apa yang dibutuhkan oleh orang miskin? Ternyata orang miskin tidak butuh dikasih duit aja. Mungkin sekali waktu pas lagi kelaparan ya butuh. Tapi sekedar diberikan uang tidak menjawab kebutuhan mereka. Apa yang dibutuhkan orang miskin? Kabar baik. Bahwa dia tidak miskin lagi. Bahwa ketika kamu lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kamu tidak miskin tetapi kamu kaya. Kekayaan ada di dalam rohmu. Kesembuhan ada di dalam roh kita. Kelimpahan ada di dalam roh kita. Bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam roh kita. Dan kami membuktikan, kemarin saya sama Bu Silvi liburan, kami melihat bagaimana begitu banyak peserta yang sibuk menyalahkan ke sana ke sini. Aduh, saya batuk gara-gara ini, gara-gara itu, ketularan ini, ketularan itu. Pokoknya semua ada penyebabnya. Gara-gara makan pedes sih jadi radang. Gara-gara ini sih, tapi kami senyum-senyum aja. Kita sehat sempurna, ada Yesus di dalam saya. Situ batuk, situ pilek, sakit apa aja juga gak bakalan nular. Mana berani nempel, kan ada Yesus di dalam kita. Itulah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita itu bisa hidup damai, tenang, berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran dan kecurigaan. Kita enggak. Orang miskin juga sama, mereka tidak membutuhkan sekedar uang. Sekali waktu mungkin butuh uang tapi tidak. Memberi uang saja itu tidak menjawab, tidak merupakan solusi. Apa yang mereka butuhkan? Kabar baik, Injil. Dan mereka butuh dimuridkan. Itulah sebabnya amanat agung memerintahkan supaya jadikan semua bangsa muridku. Karena dalam hidup kita itu butuh mentor. Kita butuh pembimbing, kita butuh guru. Gak ada orang yang jagoan sendirian. Yesaya 30 ayat 21 berkata, telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu.
inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun kita. Kita juga butuh guru-guru, mentor-mentor dalam hidup kita. Yang untuk membimbing kita, yang untuk mengoreksi kita. Karena kita juga gak jagoan, selalu benar, selalu paling hebat, gak pernah itu enggak. Kita butuh dikoreksi. Kita harus punya kerendahan hati, bersedia dikoreksi, bersedia belajar, bersedia berubah ketika itu bukan kebenaran. Dr. Steve Maraboli berkata, I find the best way to love someone is not to change them, but instead help them reveal the greatest version of themselves. Saya menemukan cara yang terbaik untuk mengasihi seseorang bukanlah untuk mengubah mereka. Sebaliknya bantulah mereka mengeluarkan, menampilkan versi terbaik dari dirinya sendiri. Masih ingat Juli lalu saya mengatakan yang terbaik ketika kita bisa menunjukkan kepada orang, ini loh hartamu sendiri, kemampuanmu sendiri. Bukan sekedar dikasih duit besok sudah habis pula. Bukti kalau quote ini benar apa? Ketika anak-anak kita kerja dapat gaji pertama, dengan bangga dia ngomong, ayo Pak, ayo Ma, aku traktir makan bakso, aku yang bayar. Mereka dengan bangga, aku yang bayar meskipun bakso. Mungkin mamanya bisa kasih steak yang mahal, tapi dia bangga. Karena sesungguhnya yang paling membahagiakan kita itu bukan saat kita menerima. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita bangga, kita tahu bahwa kita berguna, kita tahu bahwa Tuhan suka kalau kita bisa berbagi. That's why ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita bisa memberi. Next, hukum listrik. Anugerah yang diberikan Tuhan, tadi kita sudah jabarkan, apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini ada di dalam anugerah Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, anugerahnya tuntas, lunas, semua sudah diberikan kepada kita. Sama seperti PLN sudah pasang listrik di rumah kita. Semuanya sudah tersedia di dalam rumah kita. Jadi kalau maghrib jam 6 mulai gelap-gelap, jangan telepon PLN. Hai PLN, rumah saya gelap. Saya butuh penerangan. Gak bakalan ditanggapi. Sama seperti ketika kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan kirim. Tuhan bilang, kan sudah ada di dalam rohmu. Kamu yang sekarang, kamu sudah saya berikan otoritas untuk menggunakannya. Jadi ketika kita sakit, perintahkan. Seperti Pak Asang cerita, kakinya sakit. Nokturia, tadi Pak Asang dengan bangga, Nokturia sembuh sekarang. Dia bilang, ketika saya tanya, apa yang dilakukan Pak Asang? Saya perintahkan Nokturia itu pergi. Kaki yang bernanah diperintahkan pergi. Memerintahkannya sekali apa berkali-kali Pak? Berkali-kali, saya kan nggak tahu itu sudah sembuh apa belum. Padahal kalau di sekolah katanya sekali aja, habis itu berterima kasih. Tapi
berhasil. Pak Asang yang stroke sekarang jalan. Yang bernanah sembuh. Nokturia yang tadinya setiap jam mesti buang air kecil di malam hari, sekarang enggak. 4 jam baru sekali sudah. Tuhan sudah memberikan otoritas. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kepandaian, hikmat untuk belajar kebenaran firman-Nya. Siapa yang harus melakukan? Kita. Jangan minta lagi PLN datang atau perintah-perintah Tuhan. Karena semua sudah ada di dalam roh kita. Kita yang harus menggunakannya. Kita yang harus memperbarui pikiran sesuai dengan firman-Nya, tahu caranya. Tuhan sudah memberikan anugerah-Nya kepada kita. Diilustrasikan sebagai listrik. Kalau lampu gelap, apa yang dilakukan? Cari saklar. Ceklek. Lampu menyala. Terang muncul. Kalau ingin masak, ya ambil kompor listrik, colokan. Kita bisa memasak. Kepengen bikin jus, ambil juicer. Colokin, lakukan. Kita yang melakukan. Sifat dasar listrik, listrik itu mengalir dengan baik melalui konduktor berupa logam. Itu sudah sifatnya listrik. Tetapi listrik tidak bisa mengalir melalui kayu. Kalau ada teman-teman yang bertanya, Bu Yeni, saya kok enggak diberkati, kok doa saya tidak dijawab Tuhan. Coba tanya kepada diri kita sendiri. Kita ini logam atau kayu? Kalau kita kayu, listrik memang enggak bisa mengalir melalui kayu. Listrik bisanya mengalir melalui logam. Jadi prinsipnya jadilah logam, ikuti apa yang Tuhan mau. Dengan hati kita itu sensitif terhadap siapa? Tuhan atau dunia? Kalau hati kita sensitif terhadap dunia, yang didengar berita dunia, berita politik dengan segala carut marutnya seperti itu. Ya, tanpa disadari kita sudah jadi kayu. That's why apa yang Tuhan sudah berikan tidak bisa mengalir kepada kita. Tetapi kalau kita peka kepada Tuhan, nganggur dengerin Alkitab suara, belajar, dengerin khotbah-khotbah bagus, belajar kebenaran firman-Nya. Kita akan peka mendengar suara Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, oh caranya sembuh begini, oh caranya diberkati begini, kamu harus melakukan ABC. Kita peka, kita presisi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Hasilnya pasti bagus. Tadi Yesaya sudah mengatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Artinya kita harus dengar Tuhan. Entah menganan atau entah mengiri. Roh Kudus yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia sudah mengarahkan kita harus kemana. Kalau kita taat, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan pasti ada di tangan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita berdoa, jangan sibuk curhat sama Tuhan. Tuhan Allah yang maha tahu. Gak usah diceritain sampai detil-detil kekinya. Itu loh Tuhan, masa saya dikatain begini, gak usah. Tuhan itu sudah tahu. Apa yang kita belum pikirkan aja Tuhan sudah tahu. Doa itu saya siapa? Sesi kita
menyamakan persepsi dengan Tuhan. Tuhan, masalahku ini, bagaimana solusinya? Bagaimana cara Tuhan memandang masalah ini? Kita yang menyesuaikan diri dengan cara pandang Tuhan. Solusinya bagaimana Tuhan? Dengarkan arahan Tuhan. Kalau kita sibuk ngomong, Tuhan gak punya kesempatan bicara. Dan pada waktu Tuhan bicara, kita gak peka karena pikiran kita sibuk dengan memikirkan permasalahan kita sendiri. Dengarkan, sendingkan telinga kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Semakin kita membuat hubungan yang dekat dengan Tuhan, semakin sensitif kita mendengar suaranya. Semakin kita menjadi logam, maka aliran listrik yang mengalir kepada kita semakin banyak. Dengan sendirinya itu secara natural. Pada suatu hari Andrew Wommack diundang di sebuah gereja, dia mengajarkan tentang prinsip benih. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Selesai kebaktian, seorang wanita datang dengan bercucuran air mata, minta konseling dengan Andrew. Wanita ini menceritakan dia baru saja di PHK. Diusir dari apartemennya karena sudah nunggak enggak bisa bayar. Jadi sekarang dia tidur, dia cuma punya mobil tua yang bermasalah. Dia tidur di mobilnya, dia enggak punya tempat untuk berteduh, ya dia tidur di dalam mobilnya. Kemudian Andrew menegaskan, kamu tahu kan apa yang saya ajarkan tadi? Ya. Jadi wanita ini mengeluarkan dompetnya. Duitnya enggak banyak. Cuma ada beberapa dolar, sampai dompetnya dibuka, dituangin. Koin-koinnya, penny-pennynya diterima Andrew di tangannya. Lalu Andrew mendoakan, wanita ini berlalu, pendeta yang ngundang Andrew itu tanya, kamu enggak salah. Andrew ambil tangan sang pendeta, uangnya ditumpahin ke tangan sang pendeta. Ini kebenaran. Kalau kamu mau jemaatmu dimerdekakan, kamu harus mengajarkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan dia. Pendetanya ini sampai enggak tega. Bagaimana nanti wanita ini makan dan sebagainya, mobilnya bermasalah, beli bensinnya. Andrew itu orang yang berdiri teguh di atas kebenaran firman. Dia enggak peduli. Dia balik. Beberapa minggu kemudian, sang pendeta menelpon Andrew dengan penuh sukacita. Ternyata wanita ini sudah musuhan sama mamanya bertahun-tahun. Beberapa minggu setelah peristiwa itu tiba-tiba mamanya telepon. Mereka baikan kembali. Diizinkan dia tinggal di rumah mamanya. Baliklah dia ke rumah mamanya. Seminggu kemudian dapat tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik dari gajinya yang lalu. Dan dia diberikan fasilitas mobil pula yang lebih baik daripada mobilnya yang mogok-mogok. Sampai pendeta itu bilang kepada Andrew, ternyata benar. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kebenaran ditaati, maka kebenaran itulah
yang memerdekakan dia. Sebagai penutup, quote, Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu agar kita berkekurangan. Dia meminta kita memberi supaya Tuhan bisa memberkati kita dengan yang terbaik. Siap praktek, Tuhan Yesus memberkati.